غرباء 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 غرباء. Ma'asyiral muslimin, di mana-mana bergema takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Orang bertakbir dalam menyambut hari raya ini, bergembira, bersukacita. Dan memanglah Rasulullah mengatakan Idul Fitri, Idul Adha adalah hari bergembiranya umat Islam. Namun orang-orang beriman beda. Mereka bukannya bergembira, mereka bukannya bersenang hati, tapi mereka berduka, mereka bersedih, mereka sangat kehilangan, ditinggalkan oleh sang kekasih. Dialah Ramadan yang telah berlalu. Pertemuan terasa begitu singkat, hari-hari begitu indah, lalu hari-hari yang begitu indah akhirnya berlalu. Orang beriman menangis, orang beriman bahkan tak sanggup makan berbuka di terakhir Ramadan dengan baik, menangis. Air mata mereka bercucuran, sementara air mata yang batin membasahi hati. Ini bagi orang yang beriman. Orang-orang level muslim standar biasa bergembira, tapi bagi orang beriman berduka. Doa mereka yang terdalam dua, mohon Allah menerima persembahan amal soleh mereka selama Ramadan dan mengampuni dosa-dosa, dan mohon agar Ramadan yang akan datang Allah pertemukan lagi, Allah panjangkan usia dan umur mereka. Begini orang beriman. Akan tetapi segala sesuatunya sekarang sudah tidak lagi biasa, sudah tidak lagi normal. Apa saja, sekolah sudah tidak lagi normal, rumah sakit juga sudah tidak lagi normal, usaha-usaha, pariwisata, bisnis-bisnis juga tidak lagi berjalan seperti biasa. Ibadah Islam, dulu haji orang begitu mudah berdatangan seluruh dunia, sekarang haji terhalang dan terhalang. Umroh tiap harinya penuh sesak, jutaan orang datang ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tapi pada hari ini sudah tidak biasa lagi. Tahun yang lalu seluruh orang dilarang untuk Ramadanan, dilarang untuk tarawehan, tapi tahun ini masih ada perizinan, walaupun masih banyak pelarangan di berbagai belahan dunia. Salat Id pun juga gonjang ganjing. Orang mau mudik sudah dilarang. Apa yang tidak berubah pada hari ini? Seluruhnya mengalami perubahan. Satu persatu simpul-simpul Islam lepas. Silaturahmi yang dulu begitu mudah dilakukan, bertemu muka, duduk bersama-sama, bersalam-salaman, berpeluk-pelukan, sekarang sudah dilarang. Alasannya prokes COVID-19. Lalu seluruh orang yang dulu bebas memilih untuk disuntik vaksin atau tidak, hari ini semacam ada ancaman bila tidak menerimanya. Semuanya sudah tidak biasa lagi. Begitu juga syariat agama satu persatu dirontokkan. Solat berjamaah di masjid, bahkan kalaupun ada yang diberi izin harus jarak-jarak, sesuatu yang betul-betul melanggar syariat Nabi dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sudah tidak seperti biasa lagi. Jangan berharap saat ini orang masih begitu mudah dan leluasa mengeluarkan zakat. Ratusan juta, miliaran orang-orang yang dulu berzakat 300 juta, 500 juta, hari ini hanya mampu mengeluarkan zakat 100 juta, 60 juta, 70 juta, bahkan ada yang tidak bisa lagi mengeluarkan zakat. Jangan berharap infak, wakaf, sedekah yang dulu bisa bangun satu masjid, sekarang hanya untuk satu bagian masjid saja sudah berat untuk dikeluarkan. Suasana sudah tidak lagi seperti biasa.
Apalagi bertebaran isu di sana sini, beberapa bulan ke depan di tahun ini keadaan semakin terpuruk, keadaan semakin ambruk, kehidupan semakin tidak jelas, dan peperangan sudah di depan pintu. Kelaparan sudah mengancam di mana-mana di seluruh dunia. Keadaan kehidupan ke depan tidak akan semakin baik, dan kita percaya itu. Kenapa? Isbiru fa innahu la ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Inilah dia zaman di mana hari demi hari yang kita jalani dijamin oleh Nabi tidak akan lebih baik daripada hari yang telah dilalui. Tunggu Imam Mahdi memimpin kita, beliaulah yang kembali mampu menyusun segala-galanya kembali kepada track yang seharusnya. Hanya figur beliau yang mampu kembali merajut semua yang sudah terurai ini. Hanya figur beliaulah yang mampu kembali merajut sebuah kekuatan yang sudah tercerai-berai ini. Hanya figur beliaulah yang mampu mengembalikan syariah kepada tempatnya. Saya bukan pesimis dan bukan mengajak kita untuk pesimis, tetapi memang demikian hadis-hadis sahih dari Rasulullah tentang akhir zaman, bahwa pemimpin terakhir umat Islam, keturunan kandung beliau, Imam Mahdi, hanya dialah yang akan mengembalikan segala sesuatu kepada tempatnya. Hari demi hari kezaliman dipertontonkan dengan sangat angkuh dan arogan, begitu sombong dan terang-terangan. Kesombongan betul-betul diperlihatkan dan dipertontonkan seolah-olah itu adalah sebuah kegembiraan dan kebanggaan. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak ada. Yang bisa kita lakukan sekarang bukan untuk bangkit melakukan revolusi, kita angkat senjata, lakukan kudeta. Bukan. Yang kita lakukan pada saat ini, hari ini, adalah memperbanyak bekal untuk menghadapi petaka-petaka besar huru-hara akhir zaman. Bekal yang terkuat diumumkan oleh Allah di dalam surat Al-An'am di ayat yang ke-158, 2 saja. Imanmu tegarkan, imanmu kuatkan, tauhidmu luruskan, akidahmu benarkan, kemudian banyakkan amal soleh. Kejar solat berjamaah 5 waktu ke masjid, dapatkan tahiyatul masjid, dapatkan solat sunat qabliyah, dapatkan solat sunat ba'diyah, berzikirlah selepas solat wajib, angkatlah tangan, berdoalah. Ini yang bisa ditabung untuk persiapan menghadapi hari-hari yang teramat sangat berat dan menakutkan dalam waktu yang terdekat ini. Tidak ada yang lain, bukan tumpuk emas, bukan perbanyak duit, bukan perluas tanah, bukan pertinggi dan perhebat jabatan, status sosial dan sebagainya. Tidak, tetapi iman dan amal soleh, la ghair. Sementara air mata tertumpah di mana-mana, darah membasahi bumi di mana-mana, bencana alam mengerikan di mana-mana, peperangan tidak bisa dielakkan di mana-mana tahun yang akan datang. Dan saya sudah sampaikan, oleh karena Ramadan ini mungkin Ramadan terbaik, maka jangan pernah kita sia-siakan Ramadan yang sekarang kita hadapi, yang sekarang kita akan jalani. Dan itu sudah berlalu. Sekarang kita masuk Syawal. Kita akan memanen insya Allah hasil amal soleh yang sejadi-jadinya kita buat di Ramadan kemarin. Kalaupun banyak, alhamdulillah. Sekali lagi, ibarat Allah yang kami muliakan, benteng umat Islam secara pribadi pada saat ini hanyalah keimanan yang kuat dan amal soleh yang menumpuk banyak. Dan Nabi sudah memberikan isyarat, saat negeri Syam di akhir zaman porak-poranda bertebaran di sana pembunuhan, peperangan, maka kalian yang hidup dimanapun pada saat itu, kata Rasulullah, berlomba-lombalah dan saling berpacu mengalahkan yang lain, memperbanyak amal soleh. Itu pesan Rasulullah sejak tahun 2011, Maret 2011, kita telah menyaksikan negeri Syam diporak-porandakan, dihancurkan, diluluh lantakkan sampai hari ini. Sebenarnya ada waktu beberapa tahun, hampir 10 tahun Allah kasih kita kesempatan untuk membekali diri, tapi tidak banyak yang tersadar, tidak banyak yang paham. Namun alhamdulillah secara umum umat Islam mengalami euforia kebangkitan dini, bergembira, bersukacita di setiap negara, bangkit mengusung bendera kemenangan. Pikir mereka sudah menang, pikir mereka sudah sampai di fajar yang shadiq, sementara sesungguhnya mereka berada pada fajar kadzib.